Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Reja Fahlevi. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin kita langsung saja ya untuk penjelasan tentang surat Al-Alaq 1 sampai 5. Surat Al-Alaq adalah surat pendek yang ke-96 dalam Al-Quran yang terdiri dari 19 ayat. Surat ini tergolong ke dalam kelompok surat Makkiyah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Ayat 1-5 surat Al-Alaq ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro lewat perantara malaikat Jibril. Al-Alaq memiliki arti segumpal darah. Melalui surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Tak hanya itu, manusia diwajibkan untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, kita lanjut ke tafsir surat Al-Alaq ayat 1-5. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuri, dari Urwah, dari Aisyah yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian dijadikan baginya suka menyendiri, dan beliau sering datang ke Gua Hiro, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang terbilang, dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pada suatu hari, ia dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hiro. Malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya, lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi SAW menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk kedua kalinya hingga benar-benar aku kepayahan, lalu melepaskan aku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku benar-benar kepayahan. Lalu ia melepaskan aku dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Al-Alaq ayat 1. Sampai dengan firman-Nya, apa yang tidak diketahui. Al-Alaq ayat 5. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah lalu berkata, selimutilah aku." Maka mereka menyelimutinya hingga rasa takut lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya, "Mengapa engkau?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, "Sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku." Khadijah berkata, "Tidak demikian. Bergembiralah engkau. Maka demi Allah, Dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Kemudian Khadijah membawanya kepada Waraqah ibnu Naufal ibnu As'ad ibnu Abdul Uzza bin ibnu Qusay. Waraqah adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya, dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah.
dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab seperti apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Khadijah bertanya, "Hai pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini." Waraqah bertanya, "Hai saudaraku, apa yang telah engkau lihat?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya. Setelah itu, Waraqah berkata, "Dialah Namus, malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa. Aduhai, sekiranya diriku masih muda, dan aduhai, sekiranya diriku masih hidup di saat kaum mengusirmu." Rasulullah SAW memotong pembicaraan. "Apakah benar mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak sekali-kali ada seorang lelaki yang mendatangkan hal seperti itu apa yang engkau sampaikan, melainkan ia pasti dimusuhi. Dan jika aku dapat menjumpai harimu itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya." Tidak lama kemudian, Waraqah wafat. Dan wahyu pun terhenti untuk sementara waktu hingga Rasulullah SAW merasa sedih, sangat-sangat sedih. Menurut berita yang sampai kepada kami, karena kesedihannya yang sangat, maka berulang kali ia mencoba untuk menjatuhkan dirinya di puncak bukit yang tinggi. Akan tetapi, setiap kali beliau sampai di puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya di atasnya, maka Jibril menampakkan dirinya dan berkata kepadanya, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Maka tenanglah hati karena berita itu." Lalu kembali ke rumah keluarganya. Dan manakala wahyu datang terlambat lagi, maka beliau berangkat untuk melakukan hal yang sama. Tetapi bila telah sampai di puncak bukit, kembali malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya hal yang sama. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui Az-Zuri, dan kami telah membicarakan tentang hadis ini ditinjau dari segi sanad, matan, dan maknanya pada permulaan kitab syarah kami, yaitu Syarah Bukhari dengan pembahasan yang lengkap. Maka bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, dipersilakan untuk merujukan kepada kitab itu. Semua tertulis di sana. Mula-mula wahyu Al-Quran diturunkan adalah ayat-ayat ini yang mulia. Lagi diberkati, ayat-ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah karena kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat yang mula-mula diberikan Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang mengunggah manusia kepada asal mula pencipta manusia, yaitu Alaqah, dan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abdul Bashar atau yang kita sebut dengan Adam dengan malaikat. Ilmu tidak ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, ada kalanya pula berada di dalam tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan tulisan. Sedangkan yang tidak sebaliknya, sedangkan yang dituliskan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, "Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mengajar manusia dengan perantara Quran. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Alaq ayat 31-5. Di dalam sebuah asyar disebutkan, "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Dan masih disebutkan pula dalam asar,
bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Saudara-saudaraku, saudara seiman yang aku cintai. Terakhir, kita akan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita membaca ayat per ayat berserta dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Untuk saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku yang mempunyai hati yang bersih, muslim sejak lahir, semoga kita selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati dengan rezeki, dilimpahkan banyak rezeki, selalu sehat dalam keadaan walafiat. Cukup sekian mungkin penjelasan tentang Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya dengan surat yang lain dan tafsiran yang lain. Terima kasih. Saya Iqbal Reza Falevi. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.